Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis penjualan handphone. Lanjut. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ciko, lalu Ata, Dharma, dan saya sendiri Ainun. Lanjut. Nah, di sini ada latar belakang seperti yang dijelaskan. Jadi data ini tuh dipilih karena merupakan studi kasus yang relevan dengan kondisi saat ini, serta juga memberikan informasi yang lebih luas mengenai penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, pemilihan studi kasus ini didasarkan pada kemudahan akses data karena memiliki hubungan dengan toko handphone milik salah satu anggota kelompok kami. Lanjut. Nah, di sini ada metode penelitian. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode campuran yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi pemilihan metode ini tuh didasarkan pada karakteristik dataset yang terdiri atas tipe data numerik dan kategorial, di mana kedua jenis data tersebut tuh saling berhubungan dan membentuk analisis terpadu. Selain itu, banyak aspek analisis memerlukan penjelasan mendalam melalui pendekatan kualitatif untuk melengkapi temuan kuantitatif. Lanjut. Nah, di sini ada lokasi tokonya. Jadi tokonya ini merupakan toko ponsel yang menyediakan layanan penjualan handphone, servis ponsel, serta aksesoris dan kosmetik gadget lainnya. Di sini bertepatan di Jalan M. Yamin nomor 08, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Lanjut. Nah, di sini ada dokumentasinya di mana kita itu mau mewawancarai salah satu pegawai tokonya. Lanjut. Mungkin bisa dilanjut oleh salah satu anggota kelompok kami. Jadi izin masuk, perkenalkan nama saya Ciko Nandari. Pertama akan melanjutkan presentasi dari saudari Ainun. Nah, ini adalah narasumber dari yang kita wawancarai, yang bernama Muhammad Evan. Di mana ini adalah saran untuk uh, toko ini ke depannya, yaitu semoga toko ini bisa konsisten dan targetnya bisa mempunyai cabang terbesar di Samarinda. Nah, ini adalah untuk deskripsi data. Jadi, saat kita meminta data kepada perusahaan atau toko tersebut, data yang dikasih itu mencakup ID transaksi, merek HP, nama kasir, rentang umur dari pelanggannya, waktu pembeliannya, harga, dan tanggal transaksi. Di mana data-data yang ini yang ada di sini tuh ada 7 kolom dan ada sekitar 250-an baris data. Di mana data ini digunakan untuk bisa divisualisasikan yang bertujuan mendapatkan output yang diinginkan. Nah, saat kita melihat data setnya, ada kendala-kendala yang kita alami selama menganalisis data ini. Yang pertama itu adalah tidak lengkapnya kolom, di mana kolom di dataset ini ada yang kurang, jadi harus ditambahkan untuk mendapatkan analisis yang maksimal. Lalu untuk yang kedua itu adalah datasetnya banyak yang nol atau banyak yang kosong. Dikarenakan sebenarnya untuk Borneo Specialist ponsel ini ada dua tipe jasa, yaitu penjualan HP dan juga jasa servis. Jadi semisalnya uh, ada transaksi penjualan itu untuk kolom kolom servis itu kosong. Begitupun sebaliknya. Jadi kendalanya ada kedua itu. Nah, ini untuk visualisasi datanya. Nah, yang pertama itu kita memvisualisasikan tentang total penjualan berdasarkan merek dan model. Bisa dilihat di sini.
pendapatan terbanyak itu jatuh kepada iPhone 16 Pro 128 GB disusul oleh Oppo Reno 8. Yang kedua itu ada jumlah transaksi per, per range umur, di mana dalam dalam transaksi ini range umur yang paling banyak membeli HP di Borneo ini adalah di range sekitaran 18 sampai 25 tahun. Terus ketiga itu adalah tren penjualan harian. Nah, bisa dilihat di sini tuh. Ini adalah perharian gimana. Misalnya ini di awal bulan itu naik, tapi tiba-tiba di akhir tahun tuh kayak menurun gitu. Sementara naik lagi di awal bulan dan turun lagi di akhir bulan. Dan yang terakhir itu merek model yang paling sering dibeli berdasarkan jumlah. Bisa dilihat di sini. Itu kalau tadi dari harga itu iPhone 16 yang paling banyak, paling tinggi. Tapi untuk merek dan model yang paling sering dibeli itu adalah Oppo Reno 8. Tuh, di sini ada 21, disusul oleh Infinix Zero. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard yang kami buat di dari 4 sheet tadi kita jadikan satu menjadi dashboard seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa diambil dari hasil analisis tadi, di mana untuk penjualan itu paling banyak atau didominasi oleh Redmi, Tecno, dan juga iPhone. Dan untuk pasar sendiri, itu yang paling ramai membeli handphone itu range-nya di kisaran umur 18 sampai 25 tahun. Dan untuk tren harian itu relatif stabil, tapi agak melonjak itu di awal dan juga di pertengahan bulan. Terus ada persaingan yang ketat mengenai merek HP. Terus juga ada segmen menengah, di mana HP yang paling laku ini rata-rata itu bisa dibilang harganya menengah sampai ke bawah gitu. Jadi yang biasa untuk range harganya itu di bawah 5 juta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Ada lagi satu kesimpulan lagi, di mana uh, hasil analisis ini bisa menjadi insight buat Borneo untuk lebih mengedepankan HP-HP yang menengah ke bawah. Jadi kayak diperbanyak itu stoknya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Wahilahi taufiq wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.